Pemirsa, seperti inilah proses penjemuran rajangan tembakau. Di kelompok tani Sidomuncul, Kelurahan Tangkil, Kecamatan Selopuro ini menjadi pusat penjemuran tembakau yang besar. Selain harus sering dibolak-balik, para penggarap haruslah selalu waspada terhadap cuaca. Jangan sampai jemuran tembakau ini terkena sedikitpun air, terutama air hujan. Karena jika kehujanan, rajangan tembakau itu akan membusuk dan tembakau tidak layak jual. Membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari sampai rajangan tembakau benar-benar kering. Saya pengolah tembakau mulai dari sawah sampai kering gitu. Nah, perjalanannya itu untuk mengolah kita imbu dulu. Nah, diimbu ya, setelah masak mateng ya, kita rajang pakai mesin, pakai alat-alat itu ya toh. Nah, terus kita eler, setelah eler ya jemur kering, kita kemas, kita langsung kirim ke pengepul. Setelah pengepul dikirim ke pengepul, nah pengepul kirim gudang garam. Gitu. Untuk pengeringan sementara ini pakai sampai 2 atau 3 hari baru kering betul. Tapi kalau cuacanya betul-betul sudah panas betul, itu hanya 2 hari saja sudah cukup. Sudah dikemas, sudah kirim. Artinya setelah dikeringkan ini terus diapakan, Pak? Dikemas. Setelah kering ini ya kita kemas kita langsung nanti setelah habis kemas kirim ke pengepul gitu aja. Pengepul nanti kirim ke gudang garam. Untuk bantuan dari pemerintah, dari Disbun, saya sudah dapat hand traktor ya, hand traktor, mesin rajang sama itu idek. Sama sancin untuk nyemprot. Nah, bantuan dari Disbun berarti kok Dinas Pertanian Kabupaten Blitar. Untuk menghindari gagal panen akibat kendala selama masa tanam, Poktan Sidomuncul Kelurahan Tangkil ini juga didampingi penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian sendiri akan memberikan jalan keluar terhadap kendala-kendala petani seperti pupuk bersubsidi yang kurang dan juga mengatasi hama tembakau yang bisa menyebabkan gagal panen. Hari ini kita berada di kelompok tani Sidomuncul, tepatnya di lingkungan Tenggong. Di sini tembakau merupakan komoditas unggulan pertanian. Selama ini kami sudah melakukan pendampingan, koordinasi bersama kelompok tani yang ada di sini untuk bisa memproduksi tembakau dengan kualitas yang lebih baik. Selama ini pendampingan kami mulai dari budidaya sampai pasca panen. Di budidaya sendiri ada beberapa kendala, salah satunya di pupuk yang memang kalau untuk tembakau, untuk pupuk bersubsidinya memang kurang. Jadi kami mengarahkan untuk menggunakan pupuk non subsidi dan pupuk organik. Sedangkan untuk masalah hama penyakitnya, kami memberikan rekomendasi bersama POPT menggunakan agen hayati atau pupuk-pupuk organik, pestisida organik. Apti Kabupaten Blitar juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Blitar yang terus mengupayakan kesejahteraan petani tembakau melalui berbagai upaya. Bahkan, studi banding ke daerah yang sudah berhasil menjadi pemasok tembakau besar juga dilakukan
agar petani tembakau di Kabupaten Blitar bisa mempelajari teknik dan varietas tembakau yang baik. Saya merasa berterima kasih kepada pemerintah daerah yang mana sekali-kali waktu kita diajak studi banding ke tempat-tempat di daerah-daerah lain, di mana tujuannya kami satu untuk ngangsu kaweruh atau menambah pengalaman, di mana budidaya di daerah kami mungkin itu nanti lebih baik di daerah lain, maka kami akan dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas akan meniru kepada daerah lain yang lebih bagus. Suatu contoh kami baru ini, saya sebagai pelaku pemurnian varietas oleh pemerintah juga diajak studi banding ke daerah yang sudah maju dan sudah berhasil dalam rangka pemurnian varietas di daerah Majalengka atau di Sukabumi, di Bandung barusan ini. Dan kami sendiri sebagai pengurus APTI juga ngasuh kaweruh kepada APTI-APTI yang sudah maju di Bondowoso, di Lumajang, di Jember dan yang lain. Jadi saya sekali lagi sangat berterima kasih kepada pemerintah yang memperhatikan kepada saya atau petani kami dalam rangka untuk menambah pengalaman dan untuk dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas tembakau di Kabupaten Blitar. Setelah dijemur dengan cukup kekeringannya, rajangan tembakau dalam irik itu ditata dan ditaruh di udara terbuka semalaman yang memungkinkan terkena embun pagi. Semakin dingin cuaca, maka hasil rajangan tembakau itu akan semakin baik. Setelah proses pengembunan dirasa cukup, tibalah waktunya menata rajangan tembakau dan dimasukkan dalam keranjang tembakau. Cara memasukkan pun tidak sembarangan. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan penggarap, seperti menata terlebih dahulu lembaran-lembaran pelepah batang pisang kering yang nantinya digunakan sebagai penutup keranjang dan sebagainya. Adapun isi dalam satu keranjang ini bisa mencapai 40 sampai dengan 50 kg tembakau. Keranjangnya sendiri mempunyai berat kisaran 6 sampai 7 kg. Yang diharapkan dari pemerintah, ini tembakau ini sudah membudaya. Jadi walaupun dilarang tetap tidak ada akan habis gitu. Nah, itu untuk petani terutama saya yang saya butuhkan itu ya tolong kebutuhan peralatan yang sekiranya masih kurang tolong dilengkapi lah untuk memperluas lahan pertanian tembakau. Yang dibutuhkan sementara ini kultivator terutama gitu. Yang kedua, kalau memang petani itu butuh dana seperti DEM itu Pak Nyonto ya, nah itu bantuan pupuk ya cepat dikirim gitu aja. Di sini rata-rata mayoritas penduduk Desa Jambewangi ini petani. 50% di sini yang menanam tembakau, ada sekitar separuh dari penduduk Desa Jambewangi. Karena kenapa? Untuk tembakau sendiri ini sangat menguntungkan daripada pihak para petani. Dan kemudian kami pemerintahan desa ini tidak henti-hentinya untuk memberikan motivasi, inovasi kepada para petani supaya tembakau di Desa Jambewangi ini bisa panen melimpah ruah dan bisa memberikan ekonomi para petani ini bisa meningkat. Selain itu, guna mendorong meningkatkan produktivitas hasil pertanian, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar memberikan bantuan kepada petani berupa sarana dan prasarana pendukung, seperti rehabilitasi pembangunan jaringan tersier (RJIT), jalan usaha tani (JUT), pipanisasi dan pompanisasi yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Blitar. Salah satunya di kelompok tani Makaryo Tani 2, Desa Mendesan, Kecamatan Selopuro, berupa pembangunan rehabilitasi jaringan tersier sepanjang 197 meter yang dikerjakan secara swakelola.
Jaringan tersebut bermanfaat selain untuk mencegah terjadinya banjir, juga dapat membantu petani terutama di saat kekeringan. Air yang ditampung saat curah hujan tinggi tersebut dapat disalurkan pada saat musim kemarau, sehingga ketersediaan air bagi tanaman dapat terjamin atau tercukupi agar tanaman dapat hidup dengan subur. Di bawah naungan Poktan Makaryo 2 Desa Mandesan, Kecamatan Selopuro, para petani di Desa Mandesan hingga saat ini banyak yang berhasil menjadi petani tembakau. Menurut Mustain, Ketua Kelompok Tani Makaryo 2 Desa Mandesan, Kecamatan Selopuro mengatakan, bantuan pembangunan ini sangat menunjang keberhasilan petani kalau pengaturan pemanfaatan air lebih mudah untuk sistem pengairan sawah. Bantuan ini kami peroleh dari pemerintah daerah Kabupaten Blitar. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar, bidang perkebunan, di mana ini digunakan untuk membangun jaringan irigasi teknis yang mana kalau musim kemarau panjang ini tanpa jaringan irigasi teknis yang memadai ini air sulit untuk sampai ke lahan warga karena air lebih banyak terserap ke tanah. Untuk di musim penghujan ini justru air kelebihan sehingga sungai kecil ini, jaringan ini tidak mampu menahan air, akhirnya air meluber ke lahan anggota, sehingga dengan dibangun ini insya Allah nanti walaupun musim penghujan ini tanaman anggota kami bisa aman. Di sini adanya suatu pembangunan jaringan irigasi tersier dan juga adanya embung, ada pipanisasi yang di mana di Blitar Selatan itu banyak sekali, dan sumur bor itu banyak yang kita ambil untuk pembangunan ini dari dana DBHJAT. Saya menginginkan apa yang sudah kita laksanakan seperti pemurnian varietas dan juga fasilitas yang diberikan seperti CUT, CIT dan juga fasilitas alsintan, alat-alat pengolahan ini nanti bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang nantinya setelah Bapak Ibu petani ini nanti mendapatkan fasilitas itu bisa menikmati dan bisa membantu di dalam untuk proses-proses pengolahan dan untuk pembudidayaan tembakau ini. Saya berharap ini merupakan suatu dorongan menyemangati para petani itu nantinya bisa betul-betul mempunyai semangat untuk pengembangan pengembangan tembakau yang ada di Kabupaten Blitar, sehingga mempunyai suatu nilai tambah yang lebih maju bersama, sejahtera bersama itu nanti akan terjadi. Diharapkan dari potensi komoditi tembakau ini, banyak petani Blitar yang memperluas areal tanamnya untuk dijadikan tembakau lokal super. Apalagi dengan kemudahan pasar, komoditi tembakau di Kabupaten Blitar bisa mendapatkan harga jual tinggi yang bisa mensejahterakan petani. Saya Meveni Ayu, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam JTV.